James sudah 3 hari tidak makan. Ia ke toko beli makanan. Tapi uangnya kurang 1 sen. Ia lalu menyanyikan sebuah lagu untuk menggenapinya. Tapi, bos restoran marah dan melempar makanan itu ke wastafel. Dan mengusirnya. Karena kedinginan dan lapar, ia mencari tempat untuk tidur. Tapi, tidak menemukannya. Akhirnya, ia bertemu temannya. Temannya mengizinkan ia tidur di mobil. Dan memberinya sesuatu. Ia tidak berpikir panjang. Esok paginya, pemilik mobil datang. Temannya segera kabur. Tapi, James tidak bangun meski sudah dipanggil. Saat bangun, ia sudah di rumah sakit. Melihat dokter rehabilitasi, ia merasa sangat bersalah. Dokter memberikan banyak nasihat, dan memberinya kamar di pusat rehab. James yang luntang-lantung di jalan, akhirnya bisa tinggal di kamar itu dengan tenang. Ia melihat perabotan di kamar itu, dan air panas di dapur. Ia sangat terharu. Malam pertama di sana, James kedatangan tamu spesial. Seekor kucing masuk ke kamarnya lewat jendela, dan mencuri serealnya. James dengan senang menyambutnya, memberinya makan, bahkan tempat tidur. Ia berencana mencari pemilik kucing esok paginya. Besoknya, James mengelilingi rumah di sekitar sana. Tapi, tidak ada yang kehilangan kucing. James akhirnya melepasnya. Ia mulai mengamen di jalan. Tapi, diusir pemilik toko di belakangnya. Kebetulan ayahnya lewat situ. Ayahnya menyapa James dengan hangat. Tapi, ibu tirinya sangat menyebalkan. Tak lupa, ayahnya menyelipkan uang. James yang kecewa pulang ke rumah. Si Oren rupanya sudah menunggunya di pintu. Dengan luka di kakinya, James tidak tahu harus bagaimana. Ia mencari tetangganya, Betty. Betty menamai kucing itu, Bob. Betty mengira luka Bob sudah menjadi infeksi, jadi harus segera diobati. Betty menyuruh James membawanya ke dokter hewan. Setelah diobati, Bob harus minum obat. Dokter menyuruhnya ke kasir untuk menebusnya. James mengeluarkan segenggam koin, tapi kasir menatapnya dengan serius. Akhirnya, James memberi uang makannya minggu depan. Sesampainya di rumah, Nia mencoba segala cara supaya Bob menelan obatnya. Bagi seseorang yang belum pernah memelihara binatang, pasti sangat kewalahan dan bingung. Akhirnya, James meminta bantuan Betty. Ternyata Bob adalah kucing jantan. Ia memtuhi Betty dan minum obatnya. Esoknya, James pergi ke jalanan untuk mengamen lagi. Tapi, Bob terus mengikutinya. Bahkan, ikut naik bus. Penumpang di bus memperhatikan Bob. Bob lari ke lantai 2. Dan melompat ke pangkuan James. James dan Bob berjalan beriringan. James mengajari Bob untuk naik ke punggungnya. Bob yang pintar langsung mengerti maksud James. Bob bergelayutan di punggung James dengan santai. Orang-orang mulai memperhatikan mereka. Banyak yang ingin membelai Bob. Keberadaan Bob membuat James mendapat berkali-kali lipat uang dari biasanya. Hari ini, uang yang didapat James bisa untuk makan seminggu. James mengajak Bob tos, dan bersama menikmati hasil hari ini. Tapi, James tak mengira, kehadiran Bob akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Keberadaan mereka mulai diperhatikan masyarakat sekitar. Bob yang lucu dan menggemaskan membuat siapapun ingin mendekat, dan mencubit pipinya yang bulat. Wanita ini ingin foto bersama Bob. Anak-anak juga sangat mengidolakannya. Bob juga mendapat kado Natal pertamanya, yaitu syal biru kecil dari seorang penggemarnya. Bahkan, hubungan Betty dan James mengalami peningkatan. Betty ingin mentraktirnya makan malam. Malamnya, James membelikan Bob makanan kucing di supermarket. Juga bunga untuk Betty. Tapi, di jalan pulang, ia melihat temannya terkapar di tangga. Ia dan Betty segera menyelamatkannya. Tapi, teman James akhirnya meninggal. Hal ini membuat Betty sangat sedih. Karena kakaknya juga seorang pecandu. Dan meninggal overdosis di apartemen ini. Hal ini membuat Betty sangat benci dengan pecandu. James yang juga pecandu memutuskan untuk merahasiakan jati dirinya. Betty mulai menyukai James. Bahkan mereka merayakan Natal bersama. Dan bertukar kado. Betty yang senang memeluk James. Melihat mereka, ekspresiku sama dengan Bob. Hari ini, Bob dan James mengamen di jalan seperti biasa. Tapi, ada seorang pria brengsek yang membawa seekor anjing yang mengencingi tas James. Masyarakat yang melihatnya emosi. Kekacauan pun terjadi. Polisi segera datang dan menghentikannya. Tapi, mereka hanya menangkap James. Bahkan melarangnya menyanyi di jalan selama 6 bulan. James yang frustrasi ke apotek dan minum obat rehabilitasi.
Kebetulan, Betty juga di sana. Betty lari keluar. James ingin menjelaskan, tapi Betty sangat kecewa. James yang dilarang mengamen mencari cara untuk bertahan hidup. Ia mencari pekerjaan di kantor majalah. Meski hanya boleh jualan di satu tempat, penampilan mereka yang unik, menarik banyak pembeli. Banyak yang ingin foto bersama. Bahkan wartawan juga datang memotret mereka. Tapi, hal ini membuat penjual majalah lain iri. Karena James mematikan rejeki mereka. Rekan kerja James mulai mencari masalah. Hari ini, saat menjual majalah, sepasang suami istri minta foto bersama. Mereka menyelipkan uang tip di saku baju James. Lalu mengambil majalah. James dilaporkan oleh rekannya. Selama sebulan, ia dilarang menjual majalah. Sesampainya di rumah, ia menuang semua isi tasnya. Uangnya tidak cukup untuk hidup sebulan. Ia terpaksa curi-curi mengamen di tempat yang sepi. Akhirnya, ia berhasil melewati 1 bulan yang sulit. Hari pertama masuk kerja, seorang wanita dan anaknya membeli majalah dan menawar Bob. James tentu tidak mau menjualnya. Tapi, wanita itu mulai memaksa. James yang kesal, bertanya, "Harga anakmu berapa? Mungkin kita bisa berdiskusi." Seekor anjing di sana menakuti Bob. Bob lari di depan. Anjing itu terus mengejarnya. Bob lari di jalan raya. Dan seketika menghilang. James bertanya dan mencari di setiap sudut kota, tetapi hasilnya nihil. James kehilangan Bob. Dan menyalahkan dirinya. Separuh jiwa James pergi. Hidupnya tidak bergairah. Melihat pengedar narkoba di luar. Ia tergoda. James keluar dan bertanya pada mereka, "Apa kamu melihat kucingku?" Mungkin Tuhan sedang menguji James. Sesampainya di rumah, ternyata Bob sudah kembali. James memeluk dan menciumnya. Ia takut Bob menghilang lagi. James memutuskan untuk berhenti memakai narkoba. Ia pergi ke rumah Betty dan menceritakan keputusannya. Tapi, James menolak bantuan Betty. Proses putus obat sangatlah menyiksa. James mulai gelisah, stres, dan marah. Ia sakau sampai lemas keringatan. Setiap ia tidak kuat, ia melihat Bob yang selalu setia bersamanya. Bob memberinya kekuatan untuk bertahan. Akhirnya, di suatu pagi yang cerah, James bangun. Ia segera mendatangi Betty yang ternyata mau pindah rumah. Betty sangat senang dan memeluknya. "Selamat, kamu berhasil." James ikut senang karena Betty sudah merelakan kematian kakaknya. Betty mau pulang ke rumah orang tuanya. Tapi, perpisahan bukanlah akhir. Betty memberi James Dreamcatcher yang melambangkan kerinduan. Tak lupa, ia menyertakan alamat dan nomor teleponnya. James mendapat tawaran di sebuah perusahaan penerbit. James dan Bob datang ke sana. Ternyata, penerbit itu ingin menulis kisah James dan Bob dalam sebuah novel. Setelah selesai berdiskusi, James pergi ke rumah ayahnya. Ia berkata sudah bersih dari narkoba, dan minta maaf ke ayahnya. Ayahnya mengambil dompet dan mengeluarkan foto masa kecil James. Ayahnya berkata, "Kamu selalu ada di hatiku. Aku hanya merasa bersalah, tidak bisa menjadi ayah yang baik untukmu. Yang harusnya minta maaf itu aku." Tiba-tiba, terdengar suara teriakan ibu tirinya. Ayahnya menjawab, "Aku sedang berbicara dengan anakku. Dot dan cucuku." Tak lama, novel James dan Bob diterbitkan. Masyarakat mengantre memenuhi jalan. Betty juga datang dengan penampilan terbaiknya. James mengenali beberapa pembeli novelnya. Ia berterima kasih kepada mereka. Setiap orang punya kesempatan kedua untuk memulai. Tapi, tidak semuanya bisa menggenggam kesempatan itu. Aku sangat beruntung, karena memiliki orang-orang yang mendukungku, yang membantuku melalui semuanya. Kamu hidup tidak sendirian. Akan ada seekor kucing, seekor anjing, seorang kawan, atau binatang lainnya yang akan membantumu. Pria yang membeli buku ini merupakan James yang asli. Bob di film ini adalah Bob yang asli. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasimu. Terus berusaha untuk hidup yang kamu inginkan. Aku Kaki Minyak, sampai jumpa.